teman-teman kita juga dihadapkan dengan tantangan yang lebih ekstrim lagi, yaitu ancaman pekerjaan manusia digantikan dengan robot. Pabrik-pabrik terbesar telah menggantikan karyawan manusia dengan robot-robot, bukan karena mereka lebih terampil, tapi karena mereka bisa bekerja 24 jam tanpa harus diberi upah setiap bulannya. Saudara Dewan Juri yang terhormat, kita sedang berhadapan dengan krisis ekonomi yang masif. Ribuan karyawan tiba-tiba di PHK, bukan karena kerja mereka yang buruk, tapi karena mereka dianggap tidak penting, karena sudah ada mesin yang bisa mengambil alih pekerjaan 15 karyawan sekaligus misalnya. Sekilas, otomatisasi memang terlihat keren dan canggih, sekilas seperti suatu kemajuan pada sektor industrial. Namun dengan ancaman masyarakat kehilangan pekerjaan mereka, gaji karyawan menurun secara drastis, saya rasa ini bukan suatu kemajuan Dewan Juri yang terhormat, melainkan suatu kemunduran dalam perekonomian negara. Jika perusahaan tidak mau memberikan pekerjaan yang lain, maka setidaknya mereka bisa memberikan kontribusi lain pada masyarakat melalui pajak. Saya yakin bahwa dengan mengenakan pajak tinggi terhadap perusahaan manufaktur yang mengotomatisasikan sebagian besar pekerjaannya adalah bentuk usaha membangun jembatan agar keuntungan teknologi tidak hanya dinikmati oleh pemilik usaha saja, tapi kembali lagi ke masyarakat. Dengan ini saya sangat setuju dengan mosi kita kali ini. 3 alasan utama mengapa saya sangat setuju dengan mosi kita kali ini, yaitu yang pertama, otomatisasi mengurangi lapangan kerja secara masif. Dalam status quo, banyak lulusan baru yang menganggur, bukan karena mereka malas atau tidak mau bekerja, tapi karena lapangan kerja yang sesuai dengan keterampilan mereka semakin dikit. Sementara itu, perusahaan-perusahaan yang dulunya menjadi pelarian karena membutuhkan banyak tenaga kerja yang mereka mulai beralih ke otomatisasi. Kalau kita menerapkan pajak yang tinggi, perusahaan akan mulai berpikir, oh, kalau saya memakai mesin, nanti saya akan terkena pajak yang tinggi. Mungkin sebaiknya sebagian besar tetap saya alokasikan untuk tenaga kerja manusia saja. Hasilnya apa? Beberapa perusahaan tetap mempertahankan atau bahkan membuka kembali pekerjaan manusia, terutama bagian yang masih bisa menggunakan manual atau semi otomatis. Atau yang kedua, otomatisasi tetap berjalan tapi tidak sampai mengambil alih pekerjaan manusia secara keseluruhan, dan robot serta kalian bisa bekerja secara berdampingan. Lalu yang kedua, negara tetap butuh dana untuk mengatasi dampak sosial otomatisasi, karena perusahaan saat ini tidak diwajibkan untuk kontribusi khusus untuk dampak otomatisasi. Negara harus menangani beberapa hal, yaitu membayar bantuan sosial untuk pengangguran, menyediakan pelatihan ulang tenaga kerja, menambah biaya pendidikan vokasi biar generasi muda bisa bekerja di sektor baru. Padahal negara tidak ikut menikmati langsung keuntungan otomatisasi, perusahaan yang untung, tapi beban sosial malah dilempar ke anggaran negara. Otomatisasi itu efisien buat perusahaan tapi nyakitin buat masyarakat dan juga negara. Pajak dari perusahaan yang menggunakan otomatisasi ini nantinya akan dipakai untuk yang pertama, membantu biaya hidup pekerja yang kena PHK, kedua, membuat program pelatihan skill kerja lulusan baru, lalu yang ketiga, membantu bangun lapangan kerja baru di sektor lain. Jadi apa? Jadi masyarakat tidak ditinggalkan, mereka dipersiapkan untuk ikut di masa depan. Lalu yang ketiga, negara bisa jadi pemutar roda ekonomi dengan bantuan pajak. Tanpa pajak, negara tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pekerja-pekerja yang di PHK secara massal misalnya. Namun dengan kebijakan pajak, negara bisa menjadi penengah antara inovasi dan juga keadilan sosial, melindungi kelompok yang rentan, misalnya masyarakat menengah ke bawah, dan juga membangun sistem ekonomi yang berkelanjutan. Sekarang bayangkan Dewan Juri yang terhormat, jika peraturan pajak yang tinggi ini diterapkan kepada perusahaan-perusahaan menggunakan otomatisasi secara masif. Yang akan terjadi apa? Yang pertama, perusahaan mungkin tetap menggunakan otomatisasi karena perkembangan zaman, tapi akan berpikir ulang sebelum menyingkirkan manusia secara keseluruhan. Mereka tetap memakai mesin, tapi dengan perhitungan, oh, kalau aku mengganti semua manusia dengan mesin, nanti aku akan kena pajak yang tinggi misalnya. Jadi aku harus tetap menggunakan tenaga kerja manusia misalnya. Jadi apa yang akan terjadi? Teknologi tetap tumbuh, tapi manusia tidak ditinggalkan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, buruh tidak dianggap sebagai beban, tapi juga dianggap sebagai bagian dari keseimbangan produksi. Lalu yang kedua, negara jadi punya dana yang besar untuk melindungi dan mendampingi rakyatnya. Pajak dari perusahaan-perusahaan yang otomatis itu akan dipakai buat yang pertama, ngasih pelatihan gratis ke orang-orang yang kehilangan kerja. Lalu yang kedua, membantu mereka membuka usaha baru. Lalu yang ketiga, membantu membangun lapangan kerja yang berbasis manusia, seperti di sektor pendidikan misalnya, seperti di sektor kesehatan, pariwisata, atau pertanian misalnya, yang agak sulit untuk menggantikan pekerjaan manusia secara keseluruhan dengan mesin.
Lalu yang ketiga yang akan terjadi pada dunia ini adalah munculnya keadilan baru dalam sektor sistem ekonomi. Tidak semua orang harus menjadi ahli dalam teknologi untuk bisa hidup layak dengan juri yang terhormat, karena perusahaan yang semakin efisien ikut menyumbang kesejahteraan kolektif. Namun penerapan pajak ini tentunya tidak diterapkan secara sembarangan. Kita akan tetap menerapkan mekanisme yang adil bagi seluruh perusahaan dan juga bisa merata. Dengan cara apa? Dengan cara yaitu yang pertama penilaian tingkat otomatisasi perusahaan dulu sebelum menerapkan pajak ini. Kemudian menetapkan ambang batas otomatisasinya, misalnya dengan cara jika proses produksinya sebagian besar tidak melibatkan manusia secara langsung, maka perusahaan itu termasuk kategori yang tinggi otomatisasinya. Dan setelah penilaian ini barulah akan diterapkan pajak yang tinggi ini sesuai dengan kategorinya. Tujuannya apa? Tujuannya ini agar menghindari pajak yang asal-asalan dan juga tapi berdasarkan fakta dan proporsi. Lalu yang kedua, pengecualian untuk perusahaan yang kecil atau yang tetap menyerap tenaga kerja. Perusahaan bisa dapat otomatisasi jika yang pertama tetap memperkerjakan tenaga manusia secara signifikan, yang kedua membuka program pelatihan bekerja atau pemagangan, yang ketiga juga berinvestasi dalam pengembangan SDM. Tujuannya apa? Dengan mekanisme ini kita bisa mendorong perusahaan tetap punya sisi manusiawi dan tidak cuma mengejar efisiensi saja. Lalu yang terakhir, dana pajak dialokasikan khusus untuk kompensasi sosial. Pemerintah akan mengarahkan dana pajak ini untuk pelatihan ulang pekerja terdampak, program penciptaan lapangan kerja baru, subsidi pendidikan vokasi dan teknologi, dan juga dana bantuan untuk korban PHK akibat otomatisasi. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu agar pajaknya tidak hanya sekedar formalitas, tapi juga beneran kembali ke masyarakat. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya sangat setuju dengan penerapan pajak yang tinggi terhadap perusahaan yang menggunakan otomatisasi secara masif.